Selamat datang kembali di video Nerd in the Wood. Kali ini gue mau bahas salah satu hewan yang katanya berhasil dibangkitkan kembali di tahun 2025 ini. Hewan tersebut adalah direwolf. Pernah nggak sih kalian ngebayangin kalau misalkan ada salah satu hewan purba yang ternyata berhasil dihidupkan kembali dan ya mungkin menjadi imajinasi kalian menjadi nyata kayak Jurassic Park di dunia nyata mungkin. Nah, direwolf ini diklaim oleh para ilmuwan telah berhasil di-cloning di tahun 2025. Tapi sebenarnya apa sih direwolf ini? Direwolf atau Aenosciondairus adalah salah satu predator besar yang hidup selama zaman Pleistocene, antara 250.000 tahun yang lalu hingga 9.500 tahun yang lalu. Mereka hidup di berbagai wilayah Amerika Utara hingga Amerika Selatan, dan fosilnya ditemukan dalam jumlah besar di situs penggalian La Brea Tar Pits di California. Meskipun banyak yang mengatakan kalau direwolf ini mirip dengan serigala abu-abu, tapi ukurannya itu jauh lebih besar. Direwolf memiliki ukuran tubuh yang lebih besar dengan rahang yang lebih kuat dan gigi yang lebih besar. Cocok untuk memangsa hewan-hewan besar seperti bison purba dan kuda Amerika Utara. Direwolf diperkirakan memiliki berat sekitar 50 hingga 70 kg, bahkan bisa lebih. Struktur tulangnya juga lebih tebal dan kuat dibandingkan serigala abu-abu. Karena itu, mereka dipercaya sebagai pemburu sosial yang hidup dalam kawanan dan menghadapi mangsa besar secara berkelompok. Banyak ilmuwan dulu mengira kalau direwolf ini adalah kerabat dekatnya dari serigala abu-abu, sampai pada tahun 2021 penelitian terbaru membuktikan kalau direwolf adalah makhluk yang lain. Penelitian DNA pada tahun 2021 membuktikan secara genetik direwolf sangat berbeda dari serigala modern dan anjing peliharaan sekarang ini. Karena perbedaan ini, para ilmuwan memindahkan direwolf ke genus baru, yaitu Aneichion, bukan canis seperti serigala dan anjing. Artinya, direwolf bukanlah versi besar dari serigala, tapi cabang evolusi tersendiri dalam keluarga anjing atau canine. Nah, kita balik lagi ke berita dari keberhasilan cloning dari direwolf ini di tahun 2025, tepatnya di April 2025 ini ya. Perusahaan bioteknologi yang bernama Colossal Biosciences mengumumkan bahwa mereka telah menciptakan 3 anak serigala hasil rekayasa genetik yang mirip karakteristik direwolf. Proses cloning ini dimulai dengan mengekstraksi DNA dari fosil direwolf yang berusia 72.000 tahun yang lalu. Dari sana, ilmuwan mengidentifikasi ada 14 gen penting yang membedakan direwolf dari serigala modern. Gen-gen ini kemudian dimodifikasi menggunakan teknologi CRISPR dan dimasukkan ke dalam embrio serigala abu-abu. Embrio tersebut ditanamkan ke dalam rahim anjing domestik sebagai induk pengganti. Dan akhirnya 3 anak serigala yang dikatakan sebagai kloningan direwolf ini pun lahir. Terdapat 2 jantan yang bernama Romulus dan Remus, dan 1 betina yang bernama Khaleesi. Kalau dari namanya sih kita bisa ngedebak ya, ini para ilmuwannya terinspirasi dari Game of Thrones. Karena di Game of Thrones sendiri, klannya Stark itu punya direwolf, atau direwolf sebagai lambangnya klannya Stark itu ya. Ketiga anak serigala ini memiliki bentuk tubuh yang lebih besar dan bulu berwarna putih terang, sesuai dengan ciri-ciri direwolf yang berdasarkan fosil yang ditemukan. Bahkan juga sesuai dengan yang ada dalam film Game of Thrones bentukannya. Karena di Game of Thrones dikatakan direwolfnya itu berwarna putih ya, ditampilkan banyaknya. Meskipun pencapaian ini luar biasa, banyak ilmuwan menyatakan bahwa hewan ini bukanlah direwolf sejati. Mereka tidak berasal dari garis keturunan langsung, melainkan dari serigala yang dimodifikasi agar menyerupai direwolf. Dengan kata lain, ini adalah hewan hasil rekayasa, bukan hasil cloning murni seperti yang banyak disangka. Nah, seperti yang tadi gue jelasin, kalau ilmuwan bilang direwolf ini bukanlah genus canine atau canis seperti serigala dan anjing, tapi genusnya itu Aenocyon. Nah, kalau hasil embrionya ini ditanamkan dari serigala abu-abu lalu dipindahkan ke anjing sebagai induk pengganti, kayaknya hewan ini lebih cocok disebut sebagai hewan rekayasa, walaupun ukurannya itu besar. Tapi ya bukan direwolf seutuhnya, karena kan direwolf itu beda genus sama serigala dan anjing ya.
Jadi ya kalau menurut gua keberhasilan ini cukup diapresiasi. Semoga nanti ada hewan-hewan rekayasa genetik lainnya yang akhirnya menyerupai sama hewan prasejarah. Kayak kemarin juga berhasil di cloning woolly mouse atau tikus woolly yang ya itu salah satu usaha untuk membangkitkan woolly mammoth katanya sih. Jadi kita tunggu aja kelanjutan dari hasil penelitian dan eksperimen-eksperimen peneliti-peneliti luar ya. Karena peneliti kita ya begitu dah. Oke, untuk video Nerd Indut kali ini cukup sampai di sini. Semoga kalian cukup puas dengan informasi dari direwolf yang berhasil dibangkitkan kembali walaupun nggak 100% direwolf ya. Nah, semoga aja ada kelanjutan-kelanjutan dari penelitian-penelitian tentang hewan prasejarah yang berusaha dibangkitkan. Jadi nanti di masa depan ada Jurassic Park beneran kan kita nggak tahu ya. Untuk video Nerd in the Wood nantikan selalu ya. Sampai jumpa lagi di video Nerd in the Wood selanjutnya dan bye-bye.